Tim Vietnam kini hanya bermain setara dengan tim U19 Thailand dan tim U19 Indonesia. Jika Anda melihat daftar itu dan meremehkannya, Anda belum pernah menonton sepak bola SEA Games. Indonesia nói là làm, ra lực lượng được triệu tập để chuẩn bị cho giải khu vực, không có những cầu thủ nhập tịch như là Media Vietnam (VLV) menyoroti keputusan Indonesia dengan menurunkan skuad U22 di ajang Piala AFF 2024. Media itu menyebut Indonesia dan Thailand akan menurunkan skuad mudanya di ajang turnamen ini. Sedangkan skuad Vietnam akan tampil dengan kekuatan utamanya. Tak tanggung-tanggung, Vietnam akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk pemain naturalisasinya. Sintayong sendiri sangat pede dengan pemain muda yang dibawanya dalam ajang ini. Nama-nama seperti Marcelino, Pratama Arhan, dan Asnawi adalah pemain muda yang kenyang dengan pengalaman. Melihat usia tim Indonesia yang masih sangat muda, mungkin tidak mudah untuk menang melawan mereka. Sebagian besar pemainnya masih muda dan harus mampu bertarung setidaknya 5 tahun lagi. Hal ini dilakukan Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemain besar yang tidak perlu memiliki tim utama untuk menjuari Piala AFF. Indonesia memanggil Ronaldo dan Kakak. Jajaran Indonesia alami terlalu kuat dan sekarang menambahkan R dan K yang sangat buruk. Saya tidak percaya mudah bagi tim untuk melewati babak penyisihan grup. Kenapa Vietnam terlalu serius dengan Piala AFF? Jangan takut, kami hanya menurunkan lapis tim lemah. Saya rasa Indonesia tidak akan menang, tapi Vietnam akan ke final bertemu dengan Malaysia. Masyarakat Thailand dan Indonesia mempunyai visi jangka panjang. Jadi mereka lebih mengutamakan generasi muda, sementara kita bisa berbuat sebanyak yang kita bisa. Apakah semua orang ingat pertandingan Made in Vietnam 4, Made in Indonesia 0, Pak dan Indo untuk keperluan rumah tangga? Masih memalukan seperti biasanya. Bisakah saya mengalahkan skuad kedua Indonesia? Sekalipun Vietnam menang, jika menang melawan tim U22 mereka, itu akan memalukan. AFF Cup 2024 tanpa Hindia Belanda pasti menyedihkan. Jika timnya kalah, mereka akan membenarkan hanya menggunakan tim muda yang belum berpengalaman. Tapi kalau menang, itu karena pelatihnya terlalu bagus. Tim Vietnam kini hanya bermain setara dengan tim U19 Thailand dan tim U19 Indonesia. Mencoba menghibur satu sama lainnya BLV, sepak bola fokus di benua itu. Turnamen AFF tidak ada artinya lagi. Pemain Vietnam mempunyai teknik yang bagus, namun malas berlatih sehingga sering kalah dalam penyisihan. Bagaimana jika skuad kedua masih kalah, maka tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika Anda melihat daftar itu dan meremehkannya, Anda belum pernah menonton sepak bola SEA Games. Tidak maju satu langkah, Indonesia memanfaatkan anak-anak untuk bermain di cangkir AFF. Saatnya bermain SEA Games, generasi muda sudah penuh dengan pengalaman, sedangkan Vietnam kami harus mencari kemenangan dan tidak berani berubah. Thailand dan Indonesia lambat laun berkembang terlalu kuat, sehingga hanya menggunakan tim-tim muda untuk bersaing merebutkan kejuaraan desa. Namun jika bicara tentang Vietnam, performa mereka sangat buruk sehingga harus mengirimkan tim tua yang kuat untuk bersaing di turnamen ini. Itu juga yang harus dilakukan untuk membantu para pemain muda agar lebih dekat dan siap menggantikan para senior kapan saja. Tidak bagi tim Vietnam untuk terus mengikuti jejak MU setelah Sir Alex Ferguson. Hal ini dilakukan Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemain besar yang tidak perlu memiliki tim utama untuk menjuari Piala AFF.